sekali Bapak dan Ibu sekalian, saya Rosalin Chiu dapat hadir menjumpai Anda dalam acara yang dipersembahkan oleh Ikatan Alumni MMFEB Universitas Indonesia dan IDX Channel yang bertajuk Economic Insight 2025. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah forum yang akan membahas secara mendalam mengenai prospek ekonomi 2025. Tentunya bersama narasumber yang kompeten mulai dari pakar, pelaku industri dan regulator. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, tahun 2025 menjadi tahun yang penting bagi dunia usaha, terutama dengan adanya peralihan pemerintahan baru dan juga kondisi global yang belum stabil. Di sisi lain Bapak Ibu, sejumlah tantangan dan peluang menanti pasar modal Indonesia pada tahun 2025. Tantangan utama datang dari ketidakpastian ekonomi global seperti potensi eskalasi perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan dinamika geopolitik yang mempengaruhi arus modal dan stabilitas pasar. Adapun dari sisi peluang Bapak Ibu, pasar modal Indonesia di tahun 2025 diprediksi akan didorong oleh kebijakan pemerintah, investasi dan konsumsi domestik. Kita akan simak pidato kunci atau keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Rosam Perkasa Roslani selaku Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM dan CEO BPI Danantara. Kepada Bapak Rosam, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Kalau kita lihat memang pertumbuhan 8% ini, sebelum kita bicara pertumbuhan 8%, tentunya kita lihat dulu ini pertumbuhan Indonesia dari mana sih datangnya, ya kan? Dan investasi kebetulan memang mempunyai kontributor nomor 2 terbesar sesudah domestic consumption kita, setelah domestic konsumsi kita. Kurang lebih sekarang kontribusi investasi itu 28-29% dari pertumbuhan ekonomi kita. Selain tentunya dari government spending, dari net export kita dan yang lain-lain. Nah, oleh sebab itu kalau dilihat strukturnya seperti ini, investasi tentunya akan memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam kita mencapai pertumbuhan 8%. Dan kalau kita lihat angka yang diberikan kepada kami, Kementerian Investasi dari Bappenas, dalam 5 tahun ke depan kita diharapkan mencapai total investasi selama 5 tahun ke depan adalah lebih dari 13.000 triliun. Angka investasi yang diharapkan yang masuk ke Indonesia baik secara FDI maupun secara domestik investasi. Nah, angkanya kalau kita lihat ini memang diharapkan pada tahun 2029 pertumbuhan perekonomian kita ini akan menjadi 8% dengan investasi yang diharapkan total dari 13 triliun 32 ini menjadi 8% pada tahun 2029. Angka ini sebenarnya lonjakannya cukup signifikan karena kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2024 itu investasi yang masuk ke Indonesia itu kurang lebih hanya 9.100 triliun. Nah, 5 tahun ke depan pertumbuhannya diharapkan menjadi 13.000 triliun dalam rangka kita mencapai pertumbuhan 8%. Dan saya sangat meyakini pertumbuhan Indonesia ini akan menjadi pertumbuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan apabila pertama, ya sumber daya manusia juga ikut tumbuh dan berkembang. Kedua adalah ya industrinya harus ada dan harus berjalan karena tidak ada negara yang terus tumbuh berkelanjutan dan berkesinambungan tanpa mempunyai industri yang kuat atau industrialisasi yang kuat dan berjalan dengan baik. Karena industrialisasi ya tentunya ini juga berhubungan erat dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, dari porsi ini kurang lebih karena kita juga sering membicarakan masalah hilirisasi karena kebetulan kementerian saya adalah Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Hilirisasi ini menyumbang kurang lebih 23-24% dari total investasi yang masuk ke Indonesia secara average. Dan kita melihat juga pertumbuhan ini akan berkontribusi yang sama, hilirisasi kurang lebih 23-24%. Bagaimana kita bisa mencoba meningkatkan produktivitas, efisiensi, ya salah satu programnya adalah program vokasi atau vocational training and education yang dimana pemerintah pun sudah memberikan insentif untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam pendidikan vokasi itu mendapatkan fiscal insentif sampai 200%. Nah, jadi pertumbuhan dari
peningkatan dari sumber daya manusia juga menjadi sangat penting dalam kita mencapai pertumbuhan yang sustainable dan inclusive growth. Itu yang pertama. Hilirisasi ini tidak hanya terbatas pada mineral saja atau sumber daya alam aja, tapi juga hilirisasi ini diharapkan kepada bidang-bidang agriculture, aquaculture, fishery, dan juga perkebunan dan juga pertanian. Kita harus terus tingkatkan agar ini menjadi industrialisasi yang memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau kita lihat dari potensi energi baru terbarukan Indonesia yang kurang lebih hampir mencapai 3.700 gigawatt, itu baru 14,43 gigawatt yang sudah terpasang. Jadi kurang dari 1%. Nah, ini juga adalah salah satu investasi yang ingin kita tingkatkan dan PLN pun sudah menargetkan dari kedepannya sampai 2030 diharapkan 75% investasi yang baru itu masuk dalam energi baru terbarukan. Walaupun ini masih konsentrasi besar di tenaga solar, hydro, geothermal dan juga yang lain-lain. Dalam kesempatan ini juga tentunya peran Danantara itu akan memainkan peranan yang sangat signifikan juga, karena diharapkan juga Danantara sebagai badan milik pemerintah yang bergerak dalam investasi ini tidak hanya berinvestasi sendiri, tapi justru dengan adanya Danantara ini kita ingin mengajak para pengusaha nasional, para investor luar untuk berinvestasi bersama-sama dengan kami. Karena dengan ini juga memberikan rasa keyakinan untuk para investor dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi. Karena kalau pemerintah saja ikut menaruh dana, ikut menaruh equity-nya, kita bersama-sama gitu untuk berinvestasi, sehingga ini juga memberikan kembali lagi kenyamanan, rasa confidence kepada para investor baik dalam maupun luar negeri. Sedangkan kalau kita lihat ekonomi Indonesia kurang lebih itu hampir 36-37% dari ekonomi ASEAN. Populasi kita ini 40-41% dari total populasi ASEAN. Jadi kalau kita lihat seperti itu, misalnya room to grow-nya untuk dari segi investasi itu masih sangat-sangat besar, masih bisa, tapi tentunya memang masih banyak PR yang harus kita address, dan kita juga sudah mengaddress, tapi kita meyakini apabila kita bisa bersama-sama, insya Allah itu bisa kita capai, kita bisa jalankan, sehingga pertumbuhan 8% itu bisa kita capai pada rencana di tahun 2029, dan apabila bisa kita akselerasi, why not? Tapi yang paling penting bagaimana pertumbuhan itu adalah pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan dan berkesinambungan, dan memberikan dampak positif terhadap seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, langsung saja kita akan memasuki sesi diskusi pertama mengangkat tema mengejar pertumbuhan ekonomi 8% yang akan dipandu oleh Bapak Martoyo Harjono selaku Ketua Umum ILUNI MMUI sebagai moderator. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kita sambut Bapak Martoyo Harjono. Izinkan kali ini saya memandu untuk diskusi di sesi pertama terkait dengan tema mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Untuk itu, saya langsung memanggil para panelis untuk bisa hadir di sini. Yang pertama adalah Bapak Bambang Brojonegoro. Silakan untuk berkenan di stage selaku penasehat khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional. Terima kasih, Bro. Kemudian pembicara atau panelis yang kedua adalah Ibu Vera Iflim. Silakan Ibu, selaku Managing Director CFO PT BCA Tbk. Pembicara yang ketiga adalah Bapak Bani M. Mulia, selaku CEO PT Samudra Indonesia Tbk. Dan yang keempat adalah ekonom kita, Bapak Fitra Faisal Astiadi,
dipersilahkan selaku Seniorship Ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia. Bapak Ibu semuanya, kali ini kita punya waktu sekitar 1 jam dengan topik yang sedang hot, ya, banyak yang pengen tahu. Dan kali ini kita membuka sesi ini ataupun seminar ini itu sampai oversubscribe nih, Prof. Jadi kita sampai batasin, saking banyaknya yang ingin mengetahui update terkait dengan pertumbuhan ekonomi 8% ini. Industri, ya, ada yang dari perbankan, dari logistik, ya, perkapalan, kemudian dari aset manajemen, sampai dengan Profesor Bambang yang kita sudah tahu pakar ekonomi sekaligus banyaklah ya. Kalau Profesor Bambang ini terkait ekonomi udah ikonnya lah gitu ya. Nah, mungkin izinkan Prof untuk memulai ini saya bertanya terkait dengan dampak dari kondisi Trump naik ini ya, yang sedang di mana-mana dibahas, bahkan konon gara-gara Trump maka IHSG turun, banyak yang bilang begitu. Nah, mungkin dari sesi ekonomi makro, kira-kira menurut pandangan Prof. Bambang, kira-kira dampaknya sejauh apa sih terhadap perekonomian Indonesia, kondisi Amerika saat ini? Silakan Prof. Ketika kita ikut di dalam World Bank IMF Annual Meeting, Chief Economist baik dari World Bank maupun IMF sudah memberikan kesimpulan yang sama, yaitu masa depan pertumbuhan ekonomi global tidak terlalu bagus. Jadi artinya even before Trump itu elected, moodnya itu sudah gloomy. Jadi banyak pihak yang tidak melihat ini ada titik cerah nih untuk pertumbuhan ekonomi global. Kenapa? Karena ekonomi global, terutama setelah COVID, itu membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Tapi tampaknya pertumbuhan global itu stagnan di sekitar 3%. Dan 3%-nya itu terjadi utamanya karena justru ekonomi dari negara-negara yang maju, ya, ekonomi negara maju, Amerika, Jepang, Korea, Eropa Barat, semuanya mencatatkan pertumbuhan yang bahkan rata-rata di bawah 2%. Sehingga yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi global, praktis tinggal yang namanya emerging market and developing economy. China ada di situ, India ada di situ, dan Indonesia juga adalah bagian dari emerging market and development economics. Terima kasih Prof. Bambang. Ini menjadi challenge kita tersendiri ya Prof. Karena kebetulan saya di dunia material building, baru kemarin dapat informasi bahwa Microsoft yang sudah invest data center besar-besaran di Indonesia, tiba-tiba membatalkan kontrak, padahal sudah setengah jalan, gara-gara konon adalah instruksi dari Trump. Jadi hampir seluruh dunia, hanya yang Afrika diteruskan, Indonesia terkena dampak. Kebetulan saya di material building dan di cancel aja, gitu. Nah, oke. Saya mungkin ke Bu Vera ya, terkait dunia perbankan nih Bu, masih dengan topik yang sama, karena sepertinya kebijakan Amerika ini, Trump ini, impact-nya kemana-mana, ya. Kalau kita lihat perbankan sekarang ya, terutama BUMN, apakah itu dampak juga dari geoekonomi policy di Amerika yang berdampak ke perbankan kita? Bahkan termasuk BCA pun yang mungkin paling strong lah ya, terkenal paling strong dari sisi perbankan, itu pun juga terdampak. Nah, silakan insight-nya dari Bu Vera nih. Kebijakan Trump hari ini tentunya kita bisa rasakan paling utama ya, kalau boleh Pak Bambang correct me, bisa ada di dua jalur, satu sektorial tentunya, satu sektor keuangan. Nah buat bank dan kita semua yang paling terasa langsung adalah di sektor keuangan. Pertama dengan kebijakan Trump mengenakan tarif, immigrant policy, tax cut dan sebagainya.
Dampak ini tentunya akan biasanya diikuti dengan kenaikan harga di US. Yang kemudian akan pada gilirannya inflasi juga naik. Sehingga kalau kita mengikuti penjelasan dari Fed hari ini dibandingkan bulan September tahun lalu yang kurang dari 6 bulan is totally different. Sekarang Fed bilang hold for longer. Nah untuk kami perbankan, Bapak Ibu bisa mengerti ya, sekarang gap suku bunga untuk nasabah yang memiliki uang lebih, sudah sejak tahun lalu, customer juga cari for higher yield. Jadi investasi dana nasabah kalau ada lebih, paling banyak saat ini mencari apa investasi mungkin di obligasi, yang mana yieldnya lebih tinggi dibandingkan kalau taruh tabungan. Jadi ini juga berdampak dengan pertumbuhan DPK di perbankan. Tahun lalu kalau kita melihat kasa pertumbuhannya 3%. Ini salah satu terendah Pak. Dan pertumbuhan deposito kalau saya tidak salah ingat 1,3 atau 1,4%. Ini kan sangat rendah. Sehingga persaingan likuiditas atau DPK antar bank itu cukup ketat. Dan tadinya kita berpikir waktu bulan September bunga akan turun. Sehingga gap interest rate ini akan narrow. Sehingga dana biasanya bertumbuh lagi. Ternyata if rate hold high for longer, ya persaingan suku bunga ini akan terus berlanjut kelihatannya. Jadi dampaknya ke cost of fund itu susah turun. Saya melihat industri perbankan untuk jangka minimal tahun ini. Yang kedua tentunya kita berdampak pada rupiah. Depresiasi rupiah udah kita rasakan. Terkait dengan interest rate ya, BI kan menurunkan sekitar 25 basis point jadi 5,75 itu kira-kira impact-nya ke dunia perbankan seperti apa Bu? Bagus atau expect more atau gimana? Saya lihat kalau pertumbuhan ya harusnya itu berdampak lebih baik ke secara keseluruhan untuk pertumbuhan. Tapi suku bunga bukan salah satunya indikator untuk permintaan kredit. Kalau kita lihat permintaan kredit lebih daripada demand itu sendiri. Jadi kalau demandnya bagus, optimismenya bagus, saya yakin permintaan tidak hanya modal kerja, modal investasi juga akan berlanjut. Dunia perbankan relatif challenging ya Bu ya. Nah, saya ke Pak Bani Mulya nih. Kira-kira untuk dunia perkapalan, logistik, dengan dinamika yang ada tadi ya, sudah dibawarkan Prof. Bambang dari in general makro, kemudian perbankan, dan juga pelayaran ini saya mendapatkan update juga bahwa sekarang supply kapal itu tinggi gitu ya. Jadi ketika bicara demand and supply itu di dunia pun juga supply-nya sedang tinggi sehingga rate kapal maka turun gitu ya. Nah mungkin menghadapi hal ini dan forecast-nya Pak Bani seperti apa nih dunia perkapalan dan logistik? Terima kasih Pak Martoyo, Pak Ketua Umum. Saya pandangannya mengenai efek Trump itu mungkin dari sektor saya sendiri gitu ya, kebetulan agak berbeda, malah saya nggak bilang saya suka sama Trump sih, tapi suka juga boleh kok. Suka juga boleh ya. Tapi menurut saya justru uncertainties yang di project atau yang ditampilkan dan boleh juga sih dibilang disandiwarakan gitu ya. Kayaknya kan, artinya dia mungkin jago banget ngebluff menurut saya gitu dan mengaduk-ngaduk perasaan kita gitu lah ya, menaik turunkan. Tapi justru itu juga bagi para pemain di sektor real menurut saya banyak menciptakan peluang. Jadi malah membuka opportunity, terutama di industri yang mungkin seperti kami di pelayaran atau shipping, global shipping itu
kalau tidak ada krisis justru boring dan cenderung prospeknya itu kadang-kadang gloomy. Tapi justru dengan banyaknya dinamika, banyaknya ketidakpastian dan kebutuhan bagi kita untuk beradaptasi terhadap situasi global, situasi geopolitik, itu peluang-peluangnya yang luar biasa tumbuh. Dan ini yang justru mengubah actual daripada forecast beberapa tahun terakhir, ya bukan hanya forecast ke depan, forecast sekian tahun ke belakang ini salah semua. Harusnya yang seperti Pak Martoyo bilang, pasar container shipping itu udah oversupply, tapi justru tidak gitu. Justru akibat ada waktu kemarin ada peperangan, ada konflik di Red Sea, ada serangan Houthi yang sekarang juga naik lagi. Itu ternyata supply kontainer itu nggak oversupply gitu Pak Bambang. Malah sekarang jelas memang rate naik turun dan bisa turun juga, tapi kebutuhan kapal itu demand-nya masih ada. Jadi seperti yang Bu Vera bilang, kita lihat demand ada. Demand global ada, demand regional ada. Dan justru kita kekurangan kapal. Dan para pemain itu banyak yang kekurangan kapal. Jadi justru yang nggak ketebak gitu Pak Martoyo. Siapa nanti yang akan menjadi lokomotif pertumbuhan global? Ya, itu pertanyaan besar. Waktu di 2-3 tahun lalu atau sebelum Covid terutama, orang tahu bahwa sumber pertumbuhan global itu China. Sayangnya China hari ini juga banyak masalah secara domestik. Ya. Jadi kalau kita juga mengeluh soal daya beli yang menurun, hal yang sama juga terjadi di China. Ya. Banyak office space, jadi mungkin ada property bubble juga, shopping mall yang kosong misalkan. Ya. Dan juga domestic consumption di China juga melemah. Sehingga China sendiri juga sedang dalam posisi untuk mereposisi ekonominya, ya supaya dia masih bisa tumbuh sekitar 4-5%. Ya. Nah sehingga ketika peran Amerika ini agak absen, maka orang mulai melihat kepada India. Ya. Kita perhatikan secara politik sekarang, yang namanya Perdana Menteri India, Modi, itu istilahnya kalau kita perhatikan makin lama makin pede. Kenapa? Karena dia tahu everybody looks ke India ya, sebagai salah satu sumber pertumbuhan dunia, dan kebetulan memang faktanya diaspora India itu menguasai dunia keuangan, dunia teknologi, dan bagaimanapun di berbagai belahan dunia. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa dampak dari Trump ini akan kita lihat ketika dia harus beririsan dengan negara-negara emerging market and developing economy di luar China, ya. Bagaimana dengan India, bagaimana dengan kita juga di Indonesia, ya. Meskipun barangkali kita sebenarnya trade surplus terhadap Amerika, jadi buat Amerika kita tuh trade deficit. Dan barangkali jangan-jangan kita sudah masuk dalam incaran negara-negara yang akan dikenakan tarif yang masuk tinggi, meskipun sekarang kita masih menikmati yang namanya generalized system preference, ya. Nah, jadi sebagai kesimpulan boleh dikatakan bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini, terutama baik di pasar saham kita maupun di global maupun di nilai tukar, itu lebih terjadi karena ada unsur ketidakpastian, dan bagaimanapun ketika dunia sedang tidak pasti, meskipun Amerika juga tidak ingin jadi leader, pada akhirnya yang namanya investor baik di pasar uang maupun di obligasi akan melakukan capital flight balik ke Amerika, balik ke US dollar maupun balik ke UST bill. Jadi dua ini adalah safe haven-nya. Kita ke Pak Fitra ya, artinya dari sisi analis nih ya, dari analis, kemudian dari sisi makro gitu ya, mungkin bisa memberikan gambaran juga atau insight terkait dengan tadi, artinya kita pengen mengecek nih, apakah line, ternyata tadi Pak Bani sedikit beda pendapat, tapi saya suka karena justru, ternyata tidak semua industri itu negatif impact gitu ya, ternyata ada positif gitu ya. Mungkin siapa tahu Pak Fitra justru line dengan Pak Bani atau ada opini lain? Saya sangat positif. Gini, jadi kalau
tadi Pak Bambang sempat juga menyampaikan ya, Trump itu ketika di bulan November sudah menimbulkan kegamangan lah. Saya membrand ini sebagai efek purwarupa kebijakan Trump. Jadi kebijakannya masih berada di alam pikiran, tapi sudah menimbulkan kekhawatiran. Kenapa? Karena orang selalu bisa membandingkan dengan apa yang dilakukannya di periode 1. Jadi ketika di bulan November sampai Desember kita melihat ya bagaimana tekanan kepada emerging markets itu sangat signifikan. Salah satunya karena ada persepsi bahwa growth dari Amerika Serikat akan oke. Yang pertama, berarti kan dia nyedot sumber dari emerging markets masuk ke equity market. Terus pada saat yang bersamaan juga kalau saya ingat di tanggal 19 Desember itu di cut rate the Fed-nya 25 basis point. Harusnya ketika cut rate itu USD 10 year-nya harusnya juga turun. Tapi yang terjadi adalah naik. Kenapa? Karena even the Fed sudah kemudian khawatir terhadap Trump akan menimbulkan gejala inflasi. Oleh karenanya dia kemudian mengeluarkan semacam risalah bahwa di tahun ini, tahun 2025, kemungkinan besar the Fed tidak akan memotong rate-nya 4 atau 5 kali, maksimum 2 kali. Dan itu yang kemudian membuat trajektori dari USD 10 year meningkat sehingga menyedot dari emerging markets gitu kan. Plus lagi ada ultra expansion dari policy-nya Trump itu sebenarnya menginvite juga FDI masuk ke situ. Sebagaimana setelah inaugurasi tanggal 20 Januari, Trump itu juga di sampingnya ada Masayoshi Son dan Sam Altman, komitmen 500 billion US dollar, dan Trump itu menyampaikan, ini biasanya 500 billion US dollar yang sebesar ini itu biasanya masuk ke China, ke emerging market. Sekarang masuk ke Amerika Serikat. Gitu. Jadi dia sudah kemudian membrand dia adalah sebagai pusat pertumbuhan baru. Dan mulai dari awal tahun foreign funds kan sudah short emerging markets, dia pengen masuk ke Amerika salah satunya. Jadi itu yang kemudian membuat tekanan. Nah, tapi bagaimana nanti ke depannya? Saya lebih positif ya. Kenapa? Ini ada satu hal yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Terhadap posisi China terhadap Trump itu seperti apa sih sebenarnya? 3 bulan sebelum Trump terpilih, saya ketemu dengan sumber yang tidak bisa saya sebutkan, orang China asli, ya, yang mewakili pemerintah. Terus saya tanya, Anda itu sebenarnya lebih suka Biden atau lebih suka Trump sih? Waktu itu belum muncul Harris. Dia bilang begini, saya sebenarnya ke Trump aja. Kami, dia bukan bicara saya, kami ke Trump. Kenapa? Karena kami tahu Trump itu orangnya seperti apa. Biden saya nggak tahu, itu bonekanya siapa. Jadi ya kita tahulah. Dan oleh karena ini kalau kita connect the dots-nya, si Trump ketika sebelum inaugurasi, dia sudah merevaluasi ban dari TikTok yang sebelumnya di-ban sama zamannya Biden, dia buka gitu kan. Terus kemudian di inaugurasi tanggal 20 Januari, dia tidak menyebut China sama sekali. Dan bahkan ketika kemudian membuat 25% tarif ke Kanada, 25% tarif ke Meksiko, 10% ke China, itu yang langsung merespon siapa? Justin Trudeau dan Meksiko juga. Tapi China bilang ya kita kasih ke WTO dulu, meskipun ada yang retaliasi juga. Nah dari sisi ini saya melihat bahwa ya pada akhirnya kalau ibaratnya kalau ada satu gambar, orang saling pegang tangan begini, ini ada dua persepsi. Dia mau adu panco atau deal. Nah saya balik lagi ke pengalaman saya dulu ketika jadi jubir Mendak di akhir tahun 2020, kita hampir kemudian membuat limited trade deals dengan perwakilan dari Trump. Tapi nggak jadi kan karena Biden yang pilih gitu. Artinya apa? Trump ini orangnya bilateral. It's about business gitu pada akhirnya. Memang banyak belapingnya. Tapi sebenarnya dia orang yang menjalankan apa yang disampaikan di kampanye. Yang menurut Bang Dede biasanya, kalau Bang Dede kan pernah menyampaikan juga biasanya Presiden Amerika Serikat setelah 6 bulan itu back to normal. Trump menjalankan apa yang dikampanyekannya sampai dia selesai. Gitu. Itu yang mungkin jadi tantangan sekaligus juga peluang. Jadi prediksi Pak Fitra nih kayaknya ini hanya short term aja atau Trump akan istiqomah sampai sampai selesai akan seperti ini polisinya? Ya, tekanan global masih akan tetap ada, tetap tersedia, tapi kita masih punya peluang juga, Bang Martoyo. Karena begini, waktu misalnya terhadap China, kita ada melihat bahwa China akan ditahan habis-habisan, produknya masuk ke sana. Saya sebagai PhD saya bidang International Economics, untungnya dulu dapat rekomendasi dari Prof. Bambang ini, makanya saya bisa dapat PhD di bidang International Economics. Itu kalau kita pelajari ya, ada potensi
dari sisi perdagangan untuk masuk ke Indonesia. Caranya gimana? Ketika Pak Prabowo datang ke China, itu di WA grup Kadin itu udah ini kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain? Salah satunya adalah kalau China nggak bisa masuk, kita lewat Indonesia aja, kita bangun di sini, nanti kita bisa reekspor. Dan tahu nggak? Itu saya kira itu strategi yang tepat. Karena apa? Indonesia belum dipersepsikan sebagai ancaman buat Amerika. Kenapa? Tahu nggak? Nah, saya ini pengamat semuanya. Bahkan pengamat bola waktu tahun 2018 saya sempat komentar bola. Jadi saya suka mengamati, tapi saya nggak bisa mengerjakan, saya suka mengamati aja. Nah, jadi Pak Prabowo ketika telepon di bulan November ke Trump, itu dia bilang yes sir, ya kan? Yes sir. Terus habis itu dibulas satu artikel penuh di The Economist. Ini ngapain sih Presiden Indonesia yes sir ke Amerika Serikat, ke Trump? Memang ekonomis nggak suka aja sama Trump, gitu kan? Tapi menurut saya ini strategi yang tepat. Pak Prabowo alpha male. Ini Trump alpha male. Harusnya alpha male ketemu alpha male, keras ketemu keras. Tapi begini, Pak Prabowo orang Jawa pertama. Yang kedua adalah strategis. Strategis itu ya maunya kemana sih? Masuk ke pasar Amerika Serikat. Maka merundukkan dirinya satu ranting, mempersepsikan dirinya tidak merupakan ancaman buat Amerika Serikat. Ya secara data juga sebenarnya kita belum ancaman. Defisit kita salah satu yang paling kecil. Yang paling besar nanti kalau misalnya mau dilihat siapa? Vietnam nih. Bakal jadi sasaran Trump. Tapi Indonesia udah begitu kan dia bilang yes sir. Kamu bisa temukan, bisa ketemu saya kapan aja gitu kata Trump. Karena ngelihat bahwa Indonesia bukan ancaman. Dan jadi itu by design ya, Pak Prabowo melakukan itu ya. Itu, dan tahu nggak? Dan sangat strategik ya. Pada saat yes sir itu secara subliminal di mejanya, itu ada majalah China. Itu artinya apa? Ya yes sir tapi China juga iya. Gitu. Karena dalam 100 hari kepemimpinan Pak Prabowo yang awal, 30 hari dihabiskan di luar negeri, relatif itu ada 9 negara. 19,5 billion US dollar, bayangkan 19,5 billion US dollar. Kebutuhan investasi kita tadi berapa? Kalau Pak Rosan bikin 13.500 triliun. Ini saya waktu itu dimintain Bappenas, mohon izin Pak, ini institusi Pak Bambang dulu. Untuk hitung 8% itu saya dari sisi 6 core infrastructures. Energy, transportation, housing, water resources, water sanitation, sama satu lagi ICT. Nah, 10.000 triliun. Kalau Pak Rosan 13.500 triliun, tapi ini yang 6 core infrastructure 10.000 triliun. Maksimum yang kita bisa usahakan dari dalam negeri 3.000 triliun, dari luar negeri 7.000 triliun. Artinya memang kita perlu kemudian untuk mendekat dengan semuanya. Dan Indonesia, kan saya PhD saya di bidang regional ASEAN. Nah, ASEAN itu selalu berada di tengah. Dia tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Dan oleh karena bisa menangkap semua peluang itu yang terserak dalam dunia yang sekarang sedang ada friendshoring, maka kita bisa menangkap semua peluang itu. Nah, yang menarik lagi, pas saya ini sampaikan ke dubes Inggris, disebut lagi. Ya, pokoknya ada salah satu waktu itu kan waktu saya bilang, oh ini ada investasi dari China 10 billion US dollar. Tapi Anda ingat ya, ini kan Fahrul ada juga di situ di tempatnya. 8,5 billion US dollar dari kita. Artinya apa? Secara subliminal ini bicaranya apa? Indonesia itu jadi rebutan, cuma wadahnya apa nih? Nah, wadahnya apa? Nah, kan harusnya dan antara tuh kan. Nah, tapi nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, menarik. Aplaus buat para pembicara ya untuk round pertama. Tadi kita bicara tantangan, ternyata ada peluang dan kira-kira peluang apa nih yang bisa dimanfaatkan? Saya ke Prof. Bambang ya, artinya dengan kondisi seperti ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh government Indonesia untuk menangkap peluang di tengah tantangan yang eksis saat ini untuk semua negara? Pertama mungkin soal posisi politik Indonesia, ya politik luar negeri maksudnya. Banyak yang sempat khawatir ketika kita mendaftar jadi anggota BRICS. Ya. Kenapa? Karena BRICS itu, ya pertama sebenarnya BRICS itu sebenarnya cocok dengan kita. Karena isinya memang emerging market and developing economy. Ya, tidak ada negara maju yang masuk ke BRICS. Tapi kemudian karena di situ ada China yang merupakan rivalnya Amerika secara ekonomi dan teknologi, ada Rusia yang merupakan rival secara politik dan militer, karenanya mendaftar menjadi BRICS itu menjadi sangat sensitif. Tapi sebenarnya kalau saya melihat, ini adalah strategi Indonesia untuk benar-benar mewujudkan posisi non-blok. Sebenarnya ini kadang-kadang ada yang menganggap, kalau misalnya saya di forum internasional,
misalnya kan kebanyakan pasti ketemunya dengan negara-negara yang barat lah ya. Mereka akan mengatakan bahwa Indonesia itu sebenarnya kehilangan peluang karena Indonesia selalu berusaha netral ya. Padahal kalau Indonesia jelas posisinya di mana dalam pengertian lebih leaning ke arah barat, sebenarnya Indonesia bisa tumbuh lebih cepat, bisa mendapatkan investasi lebih besar dan seterusnya. Tapi kan kita tidak mungkin dengan hanya berpikir terlalu pragmatis mengatakan oh ya udah Indonesia ikut ke salah satu kubu. Nah, saya melihat bahwa mendaftar ke BRICS ini dilakukan ketika Indonesia sedang dalam proses namanya aksesi untuk OECD. Ya. Padahal OECD jelas, OECD itu adalah kumpulan dari negara-negara yang digolongkan negara maju dan negara maju ini dari definisinya Barat. Ya. Nah, sehingga memang aturan atau ukuran di OECD itu memang sangat berbeda dengan yang BRICS ya. Di BRICS itu hampir nggak ada aturan, nggak ada standar. Masuk jadi anggota OECD itu sebenarnya berat sekali ya karena kita butuh waktu 5 tahun untuk bisa jadi anggota OECD alias kita bisa mendeklar kita sedang dalam track menjadi negara maju kalau kita di OECD. Sedangkan BRICS ini kan lebih kepada ya paguyuban lah istilahnya. Artinya supaya negara-negara yang senasib ini bisa menyatukan pandangan dan menyatukan kekuatan sebagai emerging market tadi. Nah, sehingga ketika tadi pertanyaan Anda bagaimana kita memanfaatkan peluang, ini adalah peluang terbesar yang bisa kita manfaatkan dengan memperkuat aliansi kita di BRICS, tapi juga tidak melupakan upaya kita di OECD. Jadi intinya pemerintah ini harus bisa benar-benar mengatakan non-blok dalam pengertian memaintain balance antara aktivitas kita di BRICS dengan apa yang mau kita kerjakan di OECD. Jadi harus kelihatan progresnya di dua-duanya. Supaya semua pihak melihat bahwa Indonesia tuh ingin menjadi kekuatan sendiri sebenarnya dengan posisi non-bloknya. Tidak ini Prof, ketika di tengah-tengah enggak seakan-akan plan atau justru dari sono dilihat setengah kemudian dari sebelahnya dilihat setengah sehingga tidak optimal atau ini the best choice? Kalau menurut saya pertama kan bagaimana di dalam undang-undang dasar kita udah clear bahwa kita tuh harus non-blok, non-align gitu ya, tidak berpihak. Dan kemudian betul masing-masing tentunya akan melihat apakah ini Indonesia tuh serius ikut ke kita atau enggak. Tapi saya pikir seperti yang tadi Fitra katakan, pada akhirnya Indonesia itu akan menjadi bagaimanapun akan menjadi perhatian. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Indonesia is the attraction of the world. Ya, tapi potensi Indonesia kalau kita lihat paling enggak ya paling simpel sumber daya alamnya, biodiversity yang mungkin paling besar, paling kaya di dunia. Dan jangan lupa market. Ya, dengan penduduk ya meskipun istilahnya kita jauh di bawah India atau China, tapi kita dengan 280 dan menuju 300 juta penduduk yang daya belinya relatif masih meningkat, itu tetap akan menjadi perhatian dari banyak negara maupun di sisi negara barat maupun di sisi BRICS-nya ini. Ya. Dan jangan lupa bahwa ketika kita melihat potensi pertumbuhan global yang tadi saya katakan di awal, kebanyakan pertumbuhan global itu disumbang oleh yang sisi BRICS. Ya, yang sisi OECD ini memang dia sudah statusnya negara kaya, tapi kan seperti orang-orang yang main bursa ini, ya kadang-kadang mereka nggak peduli bottom line, nggak peduli profitability, yang dilihat ada growth nggak revenue-nya. Nah jadi artinya apa? Yang akan menjadi perhatian ke depan ini pasti di sisi BRICS. Ya cuma Amerika akan merasa atau negara Barat akan merasa wah ini nggak sesuai. Kenapa? Karena mereka juga misalnya saya ingat waktu Indonesia diundang sebagai key partner di OECD, itu kita diundang bersama India, China, Brasil kalau nggak salah. Ya. Ternyata yang menanggapi undangan OECD secara antusias, itu kalau nggak salah hanya kita sama Brasil. India sepertinya separuh-separuh, China bahkan ya pernah kirim delegasi sekali dua kali, habis itu mereka nggak terlalu tertarik ya untuk menjadi OECD. Tapi siapa sih yang dalam tanda petik nggak kenal China? Ya. China ini menurut saya kalau kembali ya bicara mengenai teori economic miracle, ya sebenarnya economic miracle setelah
economic miracle itu datang dari Asia yaitu Jepang dan Korea, potensi miracle berikutnya tetap dari Asia dan itu dimulai dari China. Ini yang barangkali membuat OECD atau negara maju itu nggak nyaman. Karena kok yang jadi kandidat negara maju berikut, high income country, bukan dari kelompok mereka. Kalau sebelumnya kan Jepang, Korea itu memang bagian dari mereka. Ini kok datang dari China gitu. Yang apalagi China itu kan kita tahu, demokrasinya ya beda. Mereka tidak menerapkan demokrasi seperti negara-negara barat. Oke, baik Prof. Berarti strategi untuk kita ke OECD dan BRIC adalah strategi yang sudah tepat dan itu akan memunculkan peluang-peluang ke depannya. Intinya memperluas. Nah karena gini, kan kita tadi baik Pak Rosan, tadi juga Fitra menambahkan, ketika kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, kan kita butuh investasi yang besar. Ya tadi Pak Rosan ngomong 13.000 triliun. Udah jelas 3.000-nya atau minoritas itu yang datang dari domestik. Berarti kan mayoritas harus dari FDI. Nah FDI, ya kita kan nggak bisa bilang FDI-nya cukup dari yang Amerika. Karena kadang-kadang kita juga ngelihatnya realistis saja. Emang ada investasi Amerika belakangan ini masuk Indonesia? Kan hampir nggak ada. Anda tadi baru bilang Microsoft mau bikin data center aja di cancel. Ditarik, ya. betul. Apalagi kita berharap investasi yang besar. Justru meskipun ya kadang-kadang juga banyak masalah, dari China ini yang sangat agresif. Ya. Dan kita juga melihat potensi dari yang lain. Jadi menurut saya karena kita butuh investasi yang besar, intinya kita harus berbaik-baik dengan semua orang. Iya, kita harus banyak teman ya Prof. Ya, siapapun yang bisa invest. Dan satu lagi, kita juga tetap harus menjaga trade balance kita. Kita harus lebih perbanyak ekspor untuk bisa menciptakan surplus kan. Nah ekspor itu tujuannya kemana? Kalau kita lihat ya, 5 negara tujuan ekspor utama kita, China ada di situ, India ada di situ, itu BRICS ya. Amerika ada di situ, Jepang ada di situ, dan satu lagi ASEAN. Jadi kan boleh dibilang ambil 5 ini kan relatif balance antara yang BRICS sama yang so-called Western world gitu. Oke, terima kasih Prof. Bambang. Sangat jelas ya posisi Indonesia, banyak teman biar rezekinya lancar gitu kan. Oke, terkait dengan perbankan nih Bu, kira-kira terkait dengan growth 8% ini, kira-kira apa strategi yang mungkin BCA sendiri akan lakukan ya ke depan untuk mensupport dari program pemerintah untuk growth 8% ini, apa saja nih Bu? Tadi melanjutkan sedikit ya, mengenai bagaimana perlunya Indonesia menciptakan investment environment yang bagus sehingga bisa menarik FDI ke Indonesia. Salah satunya ya kepastian hukum dan bagaimana proses kan kita bandingkan antara Vietnam, Malaysia dan sebagainya. Tadi Pak Rosan juga sempat sebutkan Indonesia ternyata tidak mendapatkan sebesar investasi kalau misalnya China, pabrik di China mau pindah keluar daripada China. Tentu itu satu PR juga buat kita. Nah buat kami perbankan, apapun FDI yang masuk, sejauh itu menciptakan lapangan kerja, itu sesuatu hal yang sangat positif untuk Indonesia. Yang kedua, saya pikir kita juga harus melihat kepada kapasitas ekonomi di Indonesia kita sendiri. Hari ini kalau kita perhatikan, pembiayaan bank ke sektor manufaktur, dalam kurun 10 tahun terakhir ini, turun dari 18% ke 15%. Ini buat kami ini menjadi satu concern. Karena manufacturing itu adalah satu sektor yang buat bank kami sangat merupakan salah satu pilar yang buat kami harus kami biayain. Karena ini menciptakan lapangan kerja. Banyak hari ini manufaktur ini pembiayaan menurun, banyaknya pindah sebagai trader. Sehingga porsi traders itu meningkat. Dan kalau kita bandingkan dua sektor ini tentu kapasitas menciptakan lapangan kerja tentu sangat berbeda. Nah ini harus kita sikapi, tentunya harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang bagaimana bisa menginsentif agar sektor manufaktur di Indonesia tidak menurun. Harusnya semakin meningkat, ditambah dengan perkembangan teknologi hari ini. Saya lihat ini adalah satu hal merupakan, kalau boleh saya katakan itu PR buat kita sendiri. Antara kami dari perbankan juga dari pemerintah.
kita concern kalau sektor manufaktur itu semakin menurun. Yang berikutnya tentu tadi juga bicara mengenai renewable energy, sustainable financing. Ini juga satu peluang sebenarnya buat bank, sebenarnya rebutan bank ingin membiayain sektor-sektor yang dikatakan sustainable financing. Di BCA dalam 5 tahun terakhir, dari total kredit yang kami salurkan, 25% itu adalah sustainable financing. Bertumbuh terus setiap tahun. Tahun lalu tumbuhnya 12,5%. Dan terkait dengan tadi yang green energy, hydropower dan sebagainya. Kami juga ingin membiayain, cuman demand-nya belum besar. Nah di situ juga perlu saya pikir policy yang bagus, insentif yang bisa mendukung area seperti ini. Jadi permintaan sih sebenarnya demand belum banyak. Dan kita harapkan mudah-mudahan 5 tahun ke depan dengan berhasilnya kita dengan menarik FDI dan perkembangan daripada ekonomi kita sendiri, demand terhadap sustainable financing kami harapkan juga bertumbuh. Jadi beberapa hal saya lihat PR di dalam negeri kita yang juga harus kita perhatikan. Hal yang terakhir yang tidak kalah penting, ini yang bank selalu amatin adalah pertumbuhan middle class di Indonesia. Ini sesuatu yang menurut saya tidak boleh kita lupakan. Kenapa? Karena we are young demographic. Kalau ini nggak jadi kita perhatikan, we lose this opportunity. Nggak lama-lama juga waktu yang tersisa. Nah, kalau kita percaya GDP per kapita Indonesia saat ini dengan 5 tahun ke depan akan bertumbuh, tentu yang middle up class, standar living expectation-nya juga meningkat. Hari ini kami mulai membiayain juga sekolah-sekolah yang ekspansi di keluar Jakarta, terutama private school. Kenapa? Kalau GDP per kapita itu meningkat, life expectation, standard of living itu pasti meningkat. Ingin anaknya ke sekolah yang lebih baik dikatakan. Jadi itu juga opportunity business. Kami melihat banyak juga mal-mal mulai dibuka di luar Jawa, ekspansi ke luar Jawa. Karena pertumbuhan GDP di beberapa kota di luar Jawa jauh lebih tinggi daripada di Jawa. Itu kami singkapi 3 tahun. Jadi after post COVID kita pikirkan ekspansi berikutnya buat BCA di mana. Salah satunya di luar Jawa. Itulah sebabnya pertumbuhan kredit kami untuk UKM termasuk konsumer di Jawa saat ini juga tumbuhnya double digit. Jadi saya lihat kita have to be balanced juga. Jangan lupa Indonesia ini we need manufacturing. Karena itulah area yang bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas yang mana kita butuhkan. Oke, terima kasih Ibu Vera. Ya ini ternyata renewable energy, education, ya manufacturing menjadi future trigger buat kita untuk membantu growth juga ya, sustainable. Kembali ke logistik ya, ke Pak Bani ya. Mungkin short terkait dengan strategi Samudra Indonesia ke depan ya, terkait dengan menyambut growth 8% ini ya. Kira-kira apa sih yang sedang disiapkan? Mainan apa sih nih Pak Bani? Ya, saya menyambung dari Bapak dan Ibu sebelumnya. Dari sektor saya sih memang saya punya outlook yang cukup optimistik ya Pak. Tadi mungkin kalau saya maaf kalau saya salah ya Bu Vera gitu, tapi saya pikir kalau Ibu ternyata data BCA financing untuk manufacturer menurun, mungkin karena juga secara industri persentasenya menurun. Mungkin juga karena banyak FDI yang masuk, saya lihat klien-klien saya juga yang mereka nggak perlu financingnya BCA, unfortunately gitu ya kan. Maksudnya kan kayak the big Chinese investment, they don't go to you gitu kan, yang bikin smelter, dia bikin banyak manufacturing, they create thousands of jobs juga. I've seen it gitu, I've seen they created even pelabuhan
Sekarang saya bisa bilang sih pelabuhan yang paling bagus di Indonesia itu bukan punyanya BUMN atau Pelindo atau yang kelihatan di Tanjung Priok, yang dibangun sama mereka. Yang dibangun sama mereka di smelter-smelter itu. Saya kagum ngelihatnya, saya kaget. Tapi itu kan dia nggak perlu financing seperti kita. Kalau kita, saya dulu, terima kasih Bu Vera, bikin pelabuhan di financing Ibu. Saya bikin pelabuhan di Kalimantan di financing oleh BCA. Tapi these Chinese investors, they don't need local banks. Bahkan mereka punya presence dari their own banks yang masuk, tentu sangat masuk ke pasar finansial, sektor finansial Indonesia. The Chinese banks, the Japanese banks, the Korean banks are now all over Indonesia with their own cheaper probably cost of fund, teknologi ya. So saya tidak terlalu pesimis ngelihatnya dari global view-nya. Mungkin kalau dari BCA Ibu agak harus saingan sama mereka ya Bu ya kali ya kan. Tapi ternyata ya ada I see that those FDI banyak yang masuk. Jadi kalau tadi Pak Martoyo sebut-sebut Trump bakal, sama Pak Fitra bilang bakal istiqomah, saya sih nggak, ya Trump orang Islam aja dimusuhin gimana ngerti istiqomah. Yang kalau saya berdoa yang penting Pak Prabowo yang istiqomah. Oke, Ya kan? terima kasih. Ya karena kalau Pak Prabowo, insya Allah saya lihat di awal pemerintahan ini, saya lihat komitmen dan gesture dari government baru Pak Prabowo positif. Saya sendiri mengalami, kami berinvestasi di pelabuhan, jadi bukan cuman omon-omon gitu ya. Pak Prabowo bilang kan kita akan kasih kesempatan ke sektor swasta. Tadi Pak Rosan ulang lagi, akan dikasih lebih banyak peranan sektor swasta. Kami barusan dapat udah secure memang melalui tender dan sebagainya, tapi memang buat alokasi swasta pembangunan pelabuhan baru di Patimban di Jawa Barat, dan ini full swasta. Jadi mudah-mudahan istiqomah nih kan baru mulai. Ini kan pelabuhan kan nggak jadi dalam 1-2 bulan atau 1 tahun gitu ya. Artinya kan akan long term project, dan kalau itu terjadi sebagai gambaran satu pelabuhan Patimban untuk peti kemas aja itu investment kita bisa sampai $1 billion. Dan benar majoritinya adalah kami partner in a consortium, tapi kita minority. Majoritinya adalah foreign investors. Majoritinya dari European investor sama Japanese investor. Most probably they don't also cari BCA funding gitu kan, karena they have their own bankers yang dia bawa sendiri financing backupnya mereka gitu. Jadi saya cukup optimistik sama Indonesia yang menurut saya memang tetap atraktif karena market kita adalah salah satu market yang paling besar di dunia, dan memang tadi Ibu bilang juga I think consumer dan middle class kita quite strong. I don't see for logistic players like us, kita tuh paling takut sama resesi. Ya kalau volume down, kapal kosong, gudang kosong, distribusi nggak ada barang, nggak. We don't see any signs of that. Bahwa ada shifting problem dari purchasing power ataupun ada perubahan, ada teman-teman yang kita punya customer yang di consumer goods itu berubah-berubah gitu ya purchasing powernya. Tapi sebenarnya demand-nya tetap masih ada seperti Ibu tadi bilang juga di depan. Di Indonesia itu demand-nya menunjukkan tetap kuat dan investment masuk. Sekarang saya barusan tadi kesini macet-macet, biasanya yang saya lihat cuman Bluebird. Sekarang itu si taksi Fin itu saya lihat di mana-mana. Banyak banget gitu. Nah, itu kan kalau nggak ada marketnya nggak bakal masuk Pak. Artinya ada untuk taksi aja masih berani masuk besar-besaran. Dan satu lagi itu ada apa namanya, ada indikasi relokasi loh Pak. Kami di pelayaran juga mengalami bahwa banyak galangan-galangan China yang dengan polisinya Trump yang sudah mereka predik dari tahun lalu, mereka udah approach kita, udah kita join aja. Kita bikin galangan di sini, kamu majority, tapi kita transfer teknologi. Tapi kita bisa jualan kapal untuk market Indonesia dan kita bisa ekspor dari Indonesia, nggak dilihat sebagai Chinese products.
Nah ini juga kan yang Vietnam masuk Indonesia atau Vietnam, mobil Vietnam, VinFast di Vietnamnya besar, apakah itu teknologi Vietnam? Apa itu bukan pindah dari China juga? Itu jadi ada dinamika yang seru dengan trade war China diblokir, mereka juga pindah ke negara-negara lain dan mudah-mudahan Indonesia menjadi salah satu negara yang dituju oleh mereka. At least in my sector ada banyak permintaan itu untuk mereka mulai membangun atau memindahkan manufacture facility-nya ke Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bani. Yang memberikan secercah harapan, optimisme dari berbagai di media saat ini yang cenderung pesimis ya. Thank you. Nah mungkin kali ini sekaligus mungkin closing dari Pak Fitra ya. Pertanyaan saya adalah gini. Seberapa yakin sih terkait dengan growth 8% ini akan achieve gitu? Dan kira-kira di tahun berapa ya dari analisis Pak Fitra ini akan achievable? Oke, baik, terima kasih Bang Martoyo. Jadi saya ingat tahun 2015 atau 2016 ya, saya dimintain juga buat hitung untuk pertumbuhan ekonomi 7%. Waktu itu. Tapi waktu itu saya lihatnya lewat jalur perdagangan. Untuk jalur perdagangan, hitungan saya minimal export growth-nya in manufacturing, tadi kan kita bicara manufacturing bukan komoditas ya, in manufacturing itu minimal 9,8%, dengan ICOR waktu itu 5,12. Itu dulu 2016, tapi sekarang presidennya minta 8%. Itu mungkin kalau ada presiden lagi 9%, tambah lagi. Tapi nggak apa-apa, karena katanya kan kalau tanya Pak Soekarno ya, kalau Anda ingin mencapai langit, kalaupun jatuh masih berada di antara bintang-bintang. Nah, jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu tentu is very challenging, sulit begitu kan. Karena rata-rata pertumbuhan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir minus pandemic years 5,07%. Itu Pak Jokowi udah bangun infrastruktur macam-macam lah gitu kan. Nah, tetapi kita butuh another plus factor gitu. Jadi menurut saya pernah tulis di buku saya tahun 2016. Published di 2017, judulnya Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Di situ ada satu chapter khusus cerita tentang growth. Nah di situ minimal ada 3 pilar. Pilar yang pertama adalah pilar infrastruktur yang mana sudah dijalankan selama 10 tahun Pak Jokowi. Nah 2 pilar yang lain adalah pilar institusi dan juga pilar SDM. Kita sudah, jadi Pak Prabowo nggak usah lagi ngerjain infrastruktur sekarang, dikasih ke swasta aja. Gitu kan. Sekarang fokusnya kemana? Pembenahan institusi dan pembenahan SDM. Itu yang kemudian di buku saya yang lain judulnya itu The Economic Resurgence of ASEAN. Itu terbit di tahun lalu. Itu saya secara spesifik buat tentang bagaimana ASEAN keluar dari pandemi. Nah itu salah satu hal yang bisa kelihatan dari situ adalah economic resurgence adalah bagaimana absorptive capacity. Kita tadi bicara FDI ya. Tapi bagaimana local absorptive capacity itu kita bisa sangat menunjang. Dan oleh karena absorptive capacity itu ditunjang oleh 3 pilar tadi, gitu kan. Nah, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita kalau di buku saya yang lain, Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN di chapter 3, How to Escape from Middle Income Trap, itu sebenarnya kita butuh cuma ya 6,5% sampai tahun 2038. Itu kayaknya dengan Bappenas juga pas, Prof. Bambang juga mirip-mirip lah, 6 sampai 6,5% secara rata-rata. 8% ya tadi. Kalau misalnya kita nggak ngegas ke 8%, ya artinya 6,5% aja mungkin nggak tercapai, gitu kan. Nah makanya jadi ini adalah extra effort lah yang kita harus lakukan, ya karena memang kemarin ada sedikit pembicaraan ya antara Kementerian Keuangan dan Bappenas mengenai targetnya ini sampai 2008 sampai 2009 bisa nggak 8%. Kalau Kementerian Keuangan ya kan trajektorinya business as usual 5%-an, ya 5,2, 5,3 lah. Tapi di tahun 2029 bisa nggak? Ya tergantung yang mana. Tadi kan sudah disampaikan juga green energy. Ya. Nah dari perhitungan yang kami hitung tadi ya, dari 10.000 triliun, 3.600 triliun itu adalah untuk energi Pak, Bang Martoyo. Yang paling tinggi. Nah dari 3.600 triliun itu 1.000 triliunnya adalah untuk sektor hijau, green energy. Yang mana kita ambil dari target JETP. Target JETP dari tahun 2023 sampai tahun 2030 itu 1.400 triliun. Nah berarti per tahunnya 200 triliun.
Kita buat masuk shock 1.000 triliun di situ. Jadi kita butuh dari 3.600 triliun, 1.000 triliunnya berasal dari green energy. Nah makanya ini kalau saya juga bicara ke teman-teman Bappenas, ini harusnya jadi flagship kita. Flagship growth kita adalah green growth. Karena itu di satu sisi sustainable, tapi di satu sisi lagi juga memang leverage factornya cukup tinggi gitu, Bang Mati. Oke, terima kasih Pak Fitra. Jadi achievable dengan syarat tertentu gitu ya. Which is yang syaratnya itu emang luar biasa berat. Oke Prof Bambang, boleh closing statementnya dan juga kira-kira pertanyaan sama nih Prof. Seberapa yakinkah kita dan how to make we are confident to achieve 8% di tahun 2029 nanti? Oke. Ekonomi kita pernah tumbuh 8% di tahun 94, 95. Ya. Dan kemudian pertumbuhan 8%, tadi yang seperti dikatakan Fitra, itu memang dibutuhkan kalau kita ingin mencapai Indonesia 2045, ya, menjadi negara maju. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kita pernah 8% itu di tahun 1994-95? Kalau kita trace back data ekonomi yang waktu-waktu itu, kuncinya dua, pertumbuhan investasi yang tinggi, ya, artinya pertumbuhan investasi yang mungkin mendekati atau sekitar 10%, ya, sedangkan pertumbuhan investasi kemarin cuma sekitar 5%. Yang kedua, sektor yang dominan apa? Tadi sudah dikatakan oleh Bu Vera, manufacturing. Jadi Indonesia pernah tumbuh 8% karena investasi yang tinggi dengan fokus pada sektor manufaktur. Nah berarti meskipun barangkali tidak bisa mengulangi 100%, kira-kira resep menuju 8%, katakan di tahun 2029, tidak ada cara lain kecuali yang ingin saya tekankan sebagai reindustrialisasi. Jadi mengembalikan manufaktur sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena dia tidak hanya menciptakan pertumbuhan yang tinggi, tapi dia juga menciptakan lapangan kerja yang cukup besar. Ya, meskipun sekarang kita juga harus mengadopsi transformasi digital ya di dalam proses manufaktur itu sendiri. Tetapi di satu sisi ada peluang baru yang tadi sempat disebut oleh Fitra di bagian akhir, yaitu manufaktur yang nanti akan kita kembangkan itu harus pertama menunjang hilirisasi. Jadi hilirisasi itu tidak cukup hanya sekedar nilai tambah di luar pertambangan atau pertanian, tapi dia harus sehilir mungkin, nilai tambah setinggi mungkin, sekaligus menghidupkan sektor manufaktur yang sebaiknya melihat kelebihan dari Indonesia itu mengedepankan sustainability. Ya, jadi artinya kita mengembangkan sustainable manufacturing dengan dukungan teknologi digital, tetapi untuk bisa mencapai ke sana kita butuh investasi yang besar. Jadi kira-kira itu beberapa keywords yang dibutuhkan kalau kita benar-benar ingin 8% itu tercapai paling tidak di tahun 2029. Oke, berarti kuncinya investasi dan terutama di manufacture ya, Prof ya. Prof sebagai penasihat presiden sudah disampaikan kan Prof yang ini Prof, poin ini. Itu sebenarnya dari sejak masa transisi pun sudah selalu dibicarakan, pentingnya kita kembali ke manufacturing, cuma memang kita nggak bisa mengulang yang 94, karena 94 itu kan manufacturingnya yang boleh dibilang kebanyakan sudah sunset sekarang, textile, labor intensive ya. Sekarang kita manufacturing seperti apa? Hilirisasi itu, hilirisasi yang mengedepankan sustainability. Terima kasih, Prof. Bambang. Saya put Bu Vera di paling belakang Ibu ya. Mungkin Pak Bani dulu terkait dengan tadi nih pertanyaan sama. Kira-kira seberapa yakin ya dan mungkin dikaitkan dengan di industri logistik dan perkapalannya ya terkait dengan growth ekonomi 8% ini di 2029. Mungkin Pak Bani insight-nya seperti apa nih? Ya tadi saya sebenarnya sama sih jawabannya juga. Kalau pertanyaannya sama, jawabannya sama. Tadi saya sudah sedikit menceritakan berbagai kesibukan proyek di bidang logistik infrastruktur ya. Artinya
kita tuh sangat ketinggalan luar biasa di sisi infrastruktur logistik. Kalau kita ngomong pelabuhan, kualitas pelabuhan yang ada di Indonesia itu sangat ketinggalan luar biasa dibandingkan, jangankan dibandingkan negara-negara maju, misal yang tadi Pak Bambang bilang 5 trade partners utama kita, China, US, atau Japan. Nah, within ASEAN aja, kita ketinggalan luar biasa. Berarti agenda ini bisa dititipkan lewat Prof. Bambang. Oh iya, ya? of course, iya. Tentu. Terkait dengan pentingnya Itu pelabuhan seluruh inti yang lebih acara maju. ini kan menitipkan agenda ke Pak Bambang sebenarnya. Sudah kan gitu. Tapi artinya with that juga buat kami, buat saya sama Bu Vera pasti senang. Artinya kalau mau dikejar pertumbuhannya, pelabuhannya juga mesti dikejar. Masa pelabuhannya nggak dikejar? Kita nggak akan bisa nge-scale untuk bisa menarik FDI yang besar kalau efisiensi dari logistik cost-nya itu tidak bisa didapat di Indonesia. Karena memang nggak cukup ada pelabuhannya, atau itu baru pelabuhan aja. Jadi sebenarnya saya makanya sangat optimistik melihat apa namanya nih ya, gesture atau policy dari government yang mengulang-ulang bahwa kita akan memberikan infrastructure opportunity investment di infrastructure investment itu kepada sektor swasta, bahkan kepada mungkin foreign. Let's face it, kita di pariwisata kita nggak kekurangan daya tarik, tapi siapa yang nggak enak terbang ke Indonesia? Bandaranya nggak enak. Bandara, jangankan dibandingkan sama bandara di China atau misalnya di Amerika atau dibandingin sama Thailand jauh banget. Kita masuk Bangkok sama masuk Jakarta kan jauh banget. Volumenya juga jauh banget. Jadi bukannya orang nggak mau datang males karena pintu masuknya nggak enak. Nah, sama itu orang sama barang. Pelabuhan untuk masuk ke sini kelancarannya itu sangat ketinggalan. Bandingkan Vietnam, bandingkan Thailand, Singapura, udah ampun. They're going to be 70 million TEUs a year, Priok belum tentu 10 gitu kan. Jadi gesture pemerintah sekarang sudah benar dengan mendorong dan buktinya dikasih kesempatan kita rebutan loh untuk satu Patimban, rebutan. Itu Abu Dhabi appetite-nya besar, European kita dengan MSC appetite-nya besar, Japanese juga appetite besar, pengen bikin. Karena kenapa? Karena pengen bikin. Marketnya Indonesia besar. Baik sebagai tujuan, pasar tujuan maupun juga pasar yang menjadi pusat manufakturnya nanti gitu. Jadi saya sih optimistik Pak Martoyo, dan kelihatannya polisi pemerintah sudah mengarah ke arah yang benar. Jadi memang betul tadi kata kuncinya istiqomah. Ya. Oke, terima kasih Pak Bani. Yang selalu optimis dan sepertinya titipannya sudah sampai langsung. Apa namanya? Ke penasihatnya Presiden gitu ya. Oke, untuk sesi terakhir terkait dengan closing statement, mungkin Bu Vera bisa menyampaikan juga, mungkin sekaligus ada hal yang pengen ditampilkan. Boleh Pak. Terima kasih. Saya pikir kita sangat optimistik dengan ekonomi Indonesia ya. The largest economy in Southeast Asia dengan populasi yang sebesar ini. Beberapa industri yang saat ini dalam 3 tahun terakhir terus berkembang dan saya yakin 5 tahun ke depan akan terus berkembang. Salah satunya bisnis logistik, bisnis packaging itu tidak pernah habis-habisnya, bertumbuh terus dengan perkembangnya e-commerce, digitalisasi. Packaging itu adalah salah satu yang demand-nya tidak pernah berhenti. Ini salah satu yang menurut saya businessman manapun kalau mencium di mana ada opportunity, nggak usah khawatir. Saya yakin ekonomi itu akan bertumbuh dengan sendirinya. Dan kita bicara dengan pertumbuhan GDP per kapita. Saat ini ada beberapa industri, education business, health business, lihat aja kesehatan, sport di mana-mana itu menjadi sesuatu gaya hidup baru.
vitamin, suplemen, bagus tidak bagus, tapi tetap laku dan sebagainya. Kemudian tourism business. Jadi kalau ini kita lihat ke depan, saya lihat bank juga sangat, kita harus ready untuk membiayai industri yang jauh lebih bervariasi. Dan jangan lupa, teknologi adalah salah satu area yang bisnis, siapapun pemain bisnis, kita tidak boleh lupa invest di teknologi. Karena kenapa? We have to remain competitive. Bersaing dengan produk dari China, terutama dari China ya. Kita juga harus super efisien. Sehingga we can bring down the cost of production dan sebagainya. Inilah menjadi salah satu yang saya nggak sebut challenge, tapi itu peluang untuk pebisnis di Indonesia untuk improve. Terakhir bicara mengenai ESG. Saya percaya Pak Bambang tadi katakan juga Pak Rosan, the next 5 years industri itu sendiri banyak sekali sekarang mulai mendesain dengan yang mengikut sertakan sustainability. Saya pikir ini sesuatu yang bukan keniscayaan lagi, sudah menjadi bagian yang udah kita lihat semakin hari semakin banyak di industri. Sehingga opportunity membiayai green energy sustainable financing itu akan semakin berkembang. Kami juga mulai menyikapi produk-produk apa sih yang cocok, insentif apa sih yang cocok. Jadi sebenarnya opportunities untuk perkembangan 5 tahun ke depan saya lihat itu sangat luas. Kepastian hukum, policy, ya ini perlu kita kerjasama antara private sector dan government. I remain optimistic melihat pertumbuhan Indonesia ke depan. Nah, another business opportunity yang sebenarnya masih kecil di Indonesia adalah waste management. Kalau semua industri memikirkan limbah, daur ulang, Bapak Ibu, ini adalah satu opportunity bisnis yang di Indonesia belum banyak. Saya melihat ini sangat akan berkembang terus. Contoh, di bank kami bukan manufaktur. Jadi nggak ada, ya kalau pabrik kan ada limbah, ada sampahnya. Ternyata di bank, pada saat kami mulai bicara dengan debitur korporasi, bicara mengenai emisi karbon, ESG, waktu kami diskusi di board, CEO kami tanya, kalau kita minta how do you manage your waste management, kalau nasabah tanya, apa yang BCA sudah lakukan? Akhirnya kami mulai juga, bagaimana kita mulai, ini bicara cerita 3-4 tahun yang lalu, how to promote operational friendly in terms of environment friendly operation. Banyak waste di bank itu electronic waste banyak sekali. Kartu-kartu yang di dompet Bapak Ibu itu kartu debit, kartu plastik setiap 4 tahun perlu diganti, yang rusak. Dihitung-hitung setiap tahun bisa 1 juta keping kartu juga. Dulu mau diapakan dibuang. Mesin EDC yang kita gesek kartu itu pasti bisa rusak. Biasanya dibuang. Belum seragam, kalau ke cabang kan semua teller, customer service pakai seragam ya Bapak Ibu ya. Setahun sekali diganti. Seragam itu yang sudah bekas pakai nggak bisa didonasikan. Nanti Bapak Ibu ketemu teller kita di mana-mana, repot kan. Jadi apa yang kita lakukan? Dibakar. Sekarang kami lakukan recycle, it's extra cost. Pada saat kami mau lakukan ini pelaku bisnisnya belum ada. Belum pengiriman dan sebagainya. Kami undang UMKM untuk dibiayain. Kami minta mereka belajar how to do recycle business. Dari diskusi tadi sangat menarik ya, berbagai angle ya. Dari tantangan ternyata ada peluang, tapi dengan syarat gitu ya. Dan juga tadi masukan dari pelaku bisnis seperti Pak Bani terkait dengan pelabuhan itu sangat valid ya, mudah-mudahan langsung didengar oleh Pak Bambang untuk nanti dijadikan sebuah rekomendasi. Karena kebetulan saya juga di supply chain logistik sangat terasa terkait dengan biaya pergerakan barang itu Pak. Indonesia ini kalau di grup, kebetulan kita di multinational, selalu diledekin paling boros lah gitu terkait dengan supply chain activity-nya. Mudah-mudahan ke depan saya yakin Presiden Prabowo bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadikan ekonomi Indonesia sampai 8%. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga bagian daripada itu untuk bisa mensupport
terwujudnya pertumbuhan ekonomi 8%.